Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah. Pada episode kali ini kita masuk materi yang kedua, yaitu masih bicara mengenai 6 pilar kesolehan keluarga, belajar dari kecerdasan parenting Nabi Ibrahim alaihi salam. Pilar yang kedua adalah kemandirian ekonomi dan menjaga kehalalan rizki yang diperoleh. Para wali santri rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, lanjutan dari Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Maka lanjutannya adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pilar ini terkait dengan kemandirian ekonomi dan juga mengajarkan kesyukuran yang luar biasa. Yang ini tentunya dengan menjaga kehalalan rizki yang diperoleh. Ini bisa kita lihat dari ayat ini, ada di kalimat warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Sehingga di sini terlihat Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarga beliau ini memberi teladan kepada kita agar bagaimana kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para ulama sudah menjelaskan apa itu syukur. Maka syukur itu tidak terlepas dari 3 hal ini yang tidak boleh kita lupakan. Syukur adalah yang pertama adalah kita ingat kepada sang pemberi nikmat. Lalu yang kedua, syukur itu adalah bagaimana kita menggunakan dan memfungsikan anugerah yang telah diberikan oleh pemberi nikmat itu kepada kita, kita fungsikan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Lalu yang ketiga, syukur itu adalah meningkatkan ibadah-ibadah kita. Karena ini kita ambil satu hikmah di dalam surah Quraisy. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, kepada Tuhannya bait ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah memberi rasa aman bagi mereka dari rasa takut. Maka di sini Allah berfirman tidak menggunakan falyashkuru tapi falyabudu, karena dengan peningkatan ibadah kita maka sesungguhnya di situ adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri, ayah bunda rahimakumullah. Jadi penanaman rasa syukur ini penting, sehingga dalam doa Nabi Ibrahim beliau menyatakan warzuqhum minats thamarat. Ya Allah, rizkikanlah kepada mereka, yaitu anak turun kami, minats thamarat, dari buah-buahan. Yang menarik di ayat ini, Nabi Ibrahim setelah beliau Rabbana liyuqimus shalah, lalu faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati para manusia itu punya kecenderungan, punya rasa simpati kepada anak cucu beliau. Lalu warzuqhum minats thamarat, baru beliau memohon warzuqhum minats thamarat. Yang menarik di ayat ini adalah warzuqhum minats thamarat. Kenapa kok disebut thamarat? Karena ketika thamarat sudah disebutkan, maka sudah barang tentu makanan pokok itu sudah diperoleh. Karena ats-thamarat bagi beberapa orang yang boleh jadi tidak mampu untuk memenuhi makanan pokoknya, maka bagaimana mungkin dia akan memenuhi kebutuhan buah-buahannya. Tetapi kalau buah-buahan sudah didapat, maka insya Allah makanan pokok itu berarti sudah tercukupi. Lalu setelah semuanya tercukupi, maka la'allahum yashkurun. Ini menjadi penting, yaitu syukur kepada Allah. Dan ini ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada keluarga beliau, termasuk kepada Hajar, kepada istri beliau yang ketika itu ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus. Kita tahu di dalam haji ada syariat yang namanya sa'i. Kita tahu sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Dan kalau panjenengan yang sudah pernah umroh atau haji, maka di sana ada sebuah tanda pilar yang ada lampunya berwarna hijau. Disitulah lari-lari kecil, lalu berjalan biasa sampai menuju Bukit Marwah. Dari Marwah kembali lagi ke Safa, dan ini terulang sampai 7 kali. Para ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah,
Ini adalah satu pelajaran, karena sa'i itu sesungguhnya adalah napak tilas apa yang dilakukan oleh Hajar, yang mana beliau mengajarkan kepada kita kesyukuran yang luar biasa. Yang kesyukuran itu tentunya dimulai dari usaha, yang usaha itu berangkat dari kejernihan hati. Kita lihat simbol-simbol itu, yang mana Hajar itu berangkat dari bukit yang namanya Bukit Sofa menuju Marwah. Secara bahasa, sofa itu artinya adalah kejernihan, kehalusan. Maka disitulah yang namanya sofa adalah kejernihan. Maka sa'i yang memiliki arti secara bahasa adalah usaha. Maka usaha apapun harus dimulai dengan kejernihan dan ketulusan niat, yang semuanya adalah lillah, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diakhiri di Marwah, yang Marwah itu secara bahasa memiliki makna kerelaan hati atau kepuasan hati, sehingga apapun yang diperoleh, kalau itu berangkat dari kejernihan hati, maka disitulah ada kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, para wali santri, ayah bunda rahimakumullah. Sehingga di sini Hajar mengajarkan kepada kita bahwa dari Sofa dan Marwah ada sa'i, yang sa'i itu adalah usaha yang serius. Maka disitulah kemudian pertolongan Allah turun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sumber air yang hari ini kita kenal, yang sumurnya tidak pernah habis airnya, yaitu sumur Zam-Zam. Karena ketika Hajar sudah melakukan usaha yang maksimal, kembali dari Sofa Marwah dan seterusnya sampai 7 kali, maka kemudian betapa kagetnya Hajar ketika melihat air terpancar di bawah kaki Ismail yang masih bayi ketika itu. Apa yang dilakukan Hajar? Maka Hajar kemudian mendatangi air itu, lalu sebagai bentuk kesyukuran ia berdoa kepada Allah, Zam, 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 yang maknanya adalah berkumpullah, berkumpullah. Karena Hajar tidak ingin air ini menyebar lalu terkena terik matahari, lalu air itu habis. Tapi Hajar berharap dan berdoa air itu terkumpul, lalu doanya adalah Zam, Zam. Maka dia disebut air Zam, Zam. Ternyata yang berkumpul di situ tidak hanya airnya, tetapi kandungan mineralnya memiliki kandungan yang luar biasa. Itulah berkah dari doa dari seorang perempuan yang salihah yang bernama Hajar. Maka dari itu, terkait dengan pilar ini, yaitu pilar bagaimana kemandirian ekonomi serta menjaga kehalalan rizki yang diperoleh, ini menjadi penting untuk kemudian mensyukuri apapun yang kita peroleh, yang itu semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim beserta keluarganya sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Kita ambil hikmah dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi, bahwa rezeki yang halal, makanan yang halal yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita berikan kepada putra-putri kita untuk aktivitasnya, maka ini akan mengantarkan putra-putri kita, mereka ringan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang tayyib-tayyib. Sesuatu kalau disebut tayyib, maka sudah pasti kehalalannya. Tetapi kalau halal belum tentu tayyib. Tapi kalau sudah tayyib, maka sudah pasti halal. Lalu lanjutan ayatnya adalah wa'malu salihah, dan beramallah amal-amal salih. Artinya apa? Berarti ada keterkaitan antara makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan perilaku seseorang. Kalau asupan makanan kita halal, maka insya Allah melakukan kebaikan ini bisa dengan ringan dilakukan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pilar yang kedua yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.